Tahukah kamu, ada seorang kiai sederhana yang tiba-tiba berubah setelah mengasingkan diri selama 40 hari. Ia tak melihat mimpi, tak mendengar bisikan gaib, tapi hatinya dipenuhi cahaya yang membuatnya menangis dalam setiap sujud. Cahaya itu bukan dari dunia ini. Saat semua orang sibuk mengejar dunia, Ki ini justru menolak pujian dan mulai menyiapkan diri untuk pulang. Dan malam itu, ia meninggalkan dunia dalam keadaan tersenyum. Apa sebenarnya yang ia lihat? Apa rahasia yang ia wariskan hanya lewat selembar kertas kecil yang ditemukan setelah kematiannya? Ini bukan cerita biasa. Ini kisah tentang nur ilahi, makrifat sejati, dan bagaimana cinta kepada Allah bisa membuat manusia meninggal dalam keadaan paling damai. Tonton sampai habis, karena di akhir video ini, kamu mungkin akan menemukan bagian dari dirimu yang selama ini hilang. Dalam senyapnya malam yang sunyi, saat dunia tertidur dan angin mengalun lembut seperti nyanyian rahasia langit, ada yang berbeda terasa di dada seorang lelaki tua yang duduk bersila di tengah ruangan bambu yang sederhana. Namanya Kiai Hamdan. Di balik wajahnya yang penuh keriput dan janggut putih yang menjuntai, tersimpan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Di sekelilingnya hanya temaram pelita minyak, membiaskan cahaya lemah di dinding kayu. Tak ada yang istimewa di ruangan itu. Tapi di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada yang mengetuk hatinya. Bukan suara, bukan bayangan, bukan pula wujud, tapi cahaya. Cahaya yang tak tampak oleh mata, tapi terasa hangat di relung jiwa. Ia menunduk, tangannya bergetar. Air mata jatuh tanpa sebab yang jelas. Selama puluhan tahun hidupnya, Kiai Hamdan hanya tahu bagaimana menahan diri dari gemerlap dunia. Ia dikenal sebagai orang yang zuhud. Tapi malam itu, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar menahan nafsu. Ada bisikan halus, bukan di telinga, tapi di hati, yang menyuruhnya untuk diam, untuk mendengar, untuk hadir sepenuhnya. Dan saat itulah, sesuatu menyentuh dadanya. Lembut. Seolah sebuah tangan yang tak terlihat menyapu gumpalan gelap di hatinya, menyibak kabut yang selama ini menutupi pandangannya dari dalam. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi ia tahu satu hal, dirinya sedang disentuh oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Langkahnya ringan, ucapannya lembut, pandangannya meneduhkan. Ia tak pernah lagi menyalahkan takdir, tak pernah mengeluh tentang hidup. Ia hanya banyak diam, dan ketika bicara, selalu ada rasa tenang yang menjalar di sekitar. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa sebab. Beberapa hari sebelumnya, Kiai Hamdan telah mengurung diri selama 40 hari dalam uzlah. Ia hanya membawa air putih dan sehelai kain kafan, seolah sedang berlatih mati sebelum mati. Dalam uzlah itu, ia tak meminta apapun dari dunia. Tapi malam ke-40, sesuatu yang tak pernah ia harapkan justru datang. Bukan mimpi, bukan ilusi, tapi rasa. Rasa bahwa dirinya dilihat oleh sesuatu yang sangat dekat, sangat mencintai, namun juga sangat agung. Dan dari sanalah cahaya itu berasal. Cahaya yang menghapuskan gelisah. Cahaya yang membungkam ketakutan. Cahaya yang membuat hati merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Namun, apa sebenarnya cahaya itu? Dan mengapa hanya datang pada waktu yang tak terduga? Sejak malam itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Kiai Hamdan. Ia tidak lagi memaknai waktu seperti biasa. Detik terasa panjang, dan tiap tarikan napas seperti menjadi pengingat yang dalam. Ia merasa, setiap degup jantungnya menyebut nama Allah. Bukan dengan suara, melainkan dengan getaran yang halus, seolah jiwanya telah menyatu dengan irama semesta. Ia berjalan di kebun kecil belakang rumah, tempat ia biasa menanam jahe dan daun pandan. Tapi kini, tanah itu terasa hidup. Udara pagi bukan lagi sekadar dingin, tapi mengandung ketenangan yang menusuk hati. Bahkan suara ayam yang berkokok terdengar seperti lantunan tasbih yang lembut. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah lingkungan sekitar, melainkan apa yang terjadi di dalam dirinya. Setiap kali ia hendak berbicara, ia merasa harus menimbang dulu, apakah ucapan ini akan mendekatkan atau menjauhkan dari ridho Allah.
Saat ia hendak melangkah, kakinya seolah bertanya dulu, "Kemana langkah ini akan membawamu?" Ia mulai memahami sesuatu yang dulu hanya ia dengar dari para guru. Bahwa cahaya Allah bukanlah kilauan yang bisa dilihat mata, tapi kesadaran yang tumbuh perlahan di dalam dada. Kesadaran bahwa Allah selalu hadir, tak pernah absen, bahkan dalam diam yang paling dalam sekalipun. Beberapa muridnya yang biasa datang untuk mengaji mulai menyadari perubahannya. Mereka melihat pandangan mata Kiai Hamdan menjadi lebih teduh. Bicaranya tidak banyak, tapi setiap kalimatnya seperti menembus dada. Tak jarang, orang yang mendengarnya menangis tanpa tahu sebabnya. "Guru," kata seorang santri bernama Kamil pada suatu malam, "mengapa akhir-akhir ini, setiap kali saya duduk di depan panjenengan, dada saya seperti diremas tapi juga terasa damai?" Kiai Hamdan hanya menatapnya dan tersenyum. Tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menepuk pundaknya pelan. Sebab ia tahu, cahaya yang masuk ke dalam hati tidak butuh penjelasan. Ia hanya bisa dirasakan. Dan Kamil, mungkin mulai merasakannya. Namun tak semua merespons dengan kagum. Ada pula yang mencibir diam-diam. Menuduh Kiai Hamdan telah berubah haluan. Terlalu banyak diam. Terlalu sedikit ceramah. Beberapa bahkan menyebarkan kabar bahwa sang Kiai telah menyimpang dari ilmu syariat. Tapi Kiai Hamdan tidak membalas. Ia tahu, bila cahaya ilahi mulai masuk ke hati, maka ujian pun akan ikut datang. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji, apakah hatinya benar-benar sudah berserah? Dan malam-malam berikutnya, satu persatu tanda-tanda itu semakin jelas. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Seperti gemuruh lembut yang muncul dari bawah tanah, cahaya itu terus bergerak. Dan Kiai Hamdan semakin dalam larut dalam ketenangan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Tapi, ini baru permulaan. Sebab setelah cahaya itu masuk, ia membawa serta satu rasa yang tak kalah kuat. Beberapa hari setelah perubahan itu, Kiai Hamdan sering termenung lama dalam sujudnya. Ia tidak berdoa panjang, tidak juga memohon apapun. Ia hanya diam. Tapi dalam diam itu, hatinya seperti dibakar oleh rasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Rasa malu. Bukan malu kepada manusia. Bukan pula malu karena dosa-dosa yang nyata. Tapi malu karena tahu bahwa setiap geraknya, setiap napasnya, selalu diawasi oleh Zat yang Maha Mulia. Ia merasa terlalu sering menerima kebaikan dari Allah, namun sedikit sekali memberi balasan. Dan kini, ketika cahaya itu sudah bersinar dalam dirinya, ia justru semakin merasa tidak layak. "Ya Robbi," bisiknya lirih dalam sujud yang panjang. "Bagaimana mungkin aku bertahan hidup dengan kasih MU? Padahal aku terlalu sering melupakan MU." Setiap kali ia mengangkat tangan dalam doa, ia merasa tangan itu gemetar. Setiap kali ia menggerakkan bibirnya dalam zikir, ada air mata yang jatuh lebih dulu sebelum kata-kata keluar. Rasa malu itu bukan melemahkan, justru menguatkan. Membuatnya ingin terus membersihkan diri, agar tak lagi mencoreng kasih yang terus-menerus ia terima dari Allah. Suatu malam, saat angin gurun berembus dari arah pegunungan di seberang desa, Kiai Hamdan duduk di atas batu besar di tepi sungai kecil yang mengalir pelan. Ia membawa selembar kain lusuh yang dulu biasa ia pakai saat mengajar. Tapi malam itu, ia memeluknya seperti anak kecil memeluk kenangan. Ia memandang langit. Langit gelap, tanpa bulan, tanpa bintang. Tapi di dalam dadanya, ada cahaya yang menyala. Dan disitulah ia berkata lirih, "Dulu aku pikir, malu itu hanya urusan etika. Tapi kini, aku tahu, malu itu bagian dari cinta. Cinta yang membuatku tidak tega untuk melukainya lagi." Sejak itu, ia memperlambat segala sesuatu. Makan lebih sedikit. Tidur lebih pendek. Bicara lebih pelan. Ia merasa, setiap detik adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada Allah bahwa ia bersungguh-sungguh ingin berubah. Namun perasaan malu itu tidak hanya membuatnya tenang. Di saat-saat tertentu, ia justru merasa dadanya sesak. Seperti ada rindu yang terus mengalir. Tak kunjung selesai. Rindu kepada yang memberi cahaya. Rindu kepada yang telah lama menanti di balik pintu hati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Ia memohon bukan agar diberi rezeki, bukan pula agar dijauhkan dari musibah. Tapi hanya satu permintaan, agar ia tidak dijauhkan dari cahaya itu. Namun ia tidak tahu, bahwa setelah rasa malu yang membakar, akan datang cinta yang lebih dalam, cinta yang tak lagi mengenal batas dunia. Cinta itu datang perlahan, seperti embun yang menyentuh daun di pagi hari. Tidak terasa, tidak tampak, tapi meninggalkan bekas yang mendalam. Setelah berminggu-minggu berada dalam keheningan dan keheningan, Kiai Hamdan mulai menyadari bahwa hatinya telah berubah. Ia tak lagi hanya merasa malu di hadapan Allah. Kini, ia jatuh cinta. Cinta yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Segala yang ia lihat, ia dengar, bahkan ia rasakan, kini terhubung dengan satu sumber. Allah. Cinta itu membuatnya memandang dunia tidak lagi sebagai tempat singgah yang menakutkan, tetapi sebagai taman kecil yang membawa jejak sang kekasih. Bahkan sehelai daun kering yang jatuh di teras rumahnya, kini bisa membuat air matanya menetes. Sebab di sana, ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang selama ini tersembunyi. Suatu sore, saat langit menguning dan burung-burung mulai kembali ke sarangnya, Kiai Hamdan duduk bersandar di bawah pohon mangga tua. Ia memejamkan mata, dan dalam heningnya alam, ia berbicara dalam hati. Wahai Zat yang menciptakan cinta, aku tidak tahu bagaimana mencintai MU seperti para wali, tapi aku tahu bahwa setiap detak jantungku kini adalah tentang MU. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda saat berzikir. Nama Allah yang keluar dari bibirnya seperti menjadi aliran hangat yang menyapu seluruh tubuhnya. Ia merinding, bukan karena takut, tapi karena bahagia. Bahagia bisa menyebut nama yang dicintainya. Namun cinta itu juga membawa ujian. Cinta kepada Allah tidak selalu membuat segalanya jadi mudah. Justru semakin dalam cinta itu tumbuh, semakin besar kerinduan yang datang. Hatinya sering terasa kosong, meski rumahnya penuh. Ia sering terdiam di tengah-tengah keramaian, karena hanya satu nama yang memenuhi benaknya. Murid-muridnya kini semakin segan. Bukan karena wibawa, tapi karena mereka tahu, ada sesuatu dalam diri Kiai Hamdan yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat mereka merasa kecil, sekaligus terlindungi. Malam demi malam, cinta itu terus tumbuh. Ia tak lagi merasa ingin hidup lama. Bukan karena putus asa, tetapi karena rindu. Rindu yang bukan pada surga, bukan pada pahala, tapi pada Zat yang ia cintai lebih dari apapun. Dan dalam cinta itu, segala kenikmatan dunia tak lagi menggoda. Segala kemewahan hanya tampak sebagai fata morgana. Karena bagi Kiai Hamdan, surga adalah saat hati ini bisa menyebut nama Allah, dan merasakannya hadir, seutuhnya. Namun cinta sejati tidak datang sendirian. Ia membawa serta rasa syukur yang tak berujung, bahkan kepada hal-hal yang dulu dianggap sebagai ujian. Suatu pagi yang cerah, Kiai Hamdan duduk di serambi rumahnya. Angin mengayunkan tirai bambu pelan-pelan, dan aroma kopi hitam mengepul dari cangkir tanah liat yang ia genggam. Tapi bukan itu yang membuat hatinya hangat. Bukan kopi, bukan matahari, bukan angin, melainkan rasa syukur yang tak bisa dibendung. Ia memandangi sawah di kejauhan, tempat petani mulai menanam benih padi. Setiap gerakan para petani itu, bagi Kiai Hamdan, adalah bukti cinta Allah. Bahkan peluh yang menetes dari kening mereka tampak seperti permata di mata sang Kiai. Sebab ia tahu, segala sesuatu di dunia ini, sekecil apapun, ada dalam kendali Allah. Dan itulah yang membuatnya terus bersyukur. Ya Allah, bisiknya pelan. Engkau tidak pernah meninggalkanku, bahkan ketika aku jauh dari MU. Rasa syukur itu tidak datang karena hidupnya mudah. Justru sebaliknya, Kiai Hamdan kini hidup lebih sederhana dari sebelumnya. Ia menjual sebagian sawahnya, membagi-bagikan hasil panen kepada para janda tua dan anak-anak yatim. Tapi anehnya, ia tak pernah merasa kekurangan. Hatinya justru terasa lebih kaya dari sebelumnya. Syukur itu hadir dalam setiap helaan napasnya. Saat ia bangun dari tidur, saat meneguk air, saat mendengar kokok ayam, saat melihat daun yang gugur. Semua menjadi alasan untuk bersyukur. Bukan karena benda-benda itu memiliki nilai besar,
Tapi karena semua itu datang dari Allah. Dan bagi Kiai Hamdan, segala yang datang dari Allah adalah hadiah terbaik. Ia bahkan mulai bersyukur atas luka-luka masa lalu. Kesedihan yang dulu menghantam hatinya kini terlihat seperti jembatan yang menuntunnya sampai ke titik ini. Rasa kehilangan, kekecewaan, ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Semuanya seperti diubah oleh cahaya itu menjadi pelajaran yang menguatkan jiwanya. Murid-muridnya pun mulai mencontoh kebiasaan barunya. Mereka tak lagi hanya belajar fikih dan tafsir, tapi juga belajar menyadari nikmat dalam diam. Mereka mulai mengerti bahwa syukur bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan cara hidup. Guru, kata seorang murid bernama Naufal, apakah mungkin orang hidup tanpa memiliki banyak harta, tapi tetap merasa utuh dan cukup? Kiai Hamdan tersenyum. Ia tak menjawab langsung. Tapi ia menunjuk dadanya sendiri, lalu berkata pelan, "Kalau yang penuh adalah di sini, maka dunia pun akan terasa lapang." Namun dari rasa syukur yang melimpah itu, perlahan muncul satu perasaan yang makin sulit dibendung, perasaan ingin pulang. Pulang bukan ke rumah, tapi ke asal-muasal ruh. Kepada Zat yang menciptakan dan mencintai lebih dari siapapun. Ketika malam kembali turun di atas desa yang tenang itu, langit memucat seperti kain tua yang terhampar tanpa bintang. Kiai Hamdan duduk sendirian di pelataran mushola kecil. Sehelai sarung melilit tubuhnya yang semakin ringkih, tapi sorot matanya masih menyala, bukan oleh semangat dunia, melainkan oleh kerinduan yang dalam. Kerinduan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Ia menatap langit gelap itu lama sekali, seolah berharap ada celah yang terbuka, tempat ruhnya bisa mengintip ke asalnya. Rasa rindu itu kini menguasai seluruh dadanya. Bukan rindu kepada anaknya yang sudah merantau, bukan kepada istrinya yang telah tiada, tapi rindu kepada Zat yang pernah menyapanya dalam hening, dengan cahaya yang tidak kasat mata, tapi mengubah hidupnya sejak malam itu. Dalam sepi, ia berkata lirih, "Wahai Zat yang menciptakanku, izinkan aku pulang dalam keadaan membawa cinta ini." Ia tidak menginginkan surga yang gemerlap, tidak juga takut akan neraka yang menyala. Ia hanya ingin kembali dalam keadaan yang dicintai. Cukup itu. Selebihnya, ia pasrah. Sebab baginya, dunia sudah memberikan cukup waktu untuk belajar, untuk bersyukur, untuk mengerti bahwa hidup bukan milik sendiri. Setiap malam, rindu itu semakin kuat. Ia sulit tidur. Bukan karena sakit, tetapi karena hatinya terus-menerus memanggil nama Allah. Di antara rintihan doa dan bisikan zikir, ia merasa seakan-akan waktu berjalan terlalu lambat, seolah bumi enggan melepaskannya, padahal jiwanya sudah ingin pulang sejak lama. Dan setiap kali ia bangkit untuk sholat malam, tubuhnya memang gemetar, namun langkahnya mantap. Ia sujud lebih lama, diam lebih dalam, hingga air matanya membasahi sajadah tua yang ia warisi dari gurunya dahulu. Sajadah itu kini menjadi saksi betapa seorang hamba tidak hanya beribadah karena kewajiban, tapi karena rindu yang tak tertahan. Suatu hari, seorang tetangganya yang masih muda bertanya, "Kiai, mengapa panjenengan sering menangis saat berdoa?" Kiai Hamdan memandangnya, tersenyum, lalu menjawab pelan, "Karena aku sedang menunggu panggilan dari rumah yang sesungguhnya." Tak ada yang mengerti sepenuhnya. Tapi mereka tahu bahwa Kiai Hamdan sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Sebab orang yang hatinya telah disinari cahaya Allah, lambat laun akan merasa dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Ia hanya persinggahan, tempat rindu mulai tumbuh, dan akhirnya membawa pulang ruh yang telah siap. Namun sebelum pulang itu benar-benar datang, Kiai Hamdan masih menyimpan satu hal yang harus ia tuntaskan, sebuah pesan rahasia yang kelak akan membuka hati banyak orang. Hari itu langit tampak biasa saja. Tak ada angin kencang, tak ada hujan, tak ada pertanda apapun. Tapi di rumah Kiai Hamdan, suasana terasa berbeda. Beberapa santri datang lebih awal, duduk bersila di serambi rumah, seperti tanpa alasan, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ada getaran sunyi yang merayap di udara. Kiai Hamdan memanggil mereka masuk, satu persatu. Ia tidak lagi bicara panjang lebar seperti dulu. Suaranya lebih pelan, tapi setiap kata yang keluar seperti menggenggam jiwa. Hari itu, ia ingin menyampaikan sesuatu, bukan fatwa,
Bukan nasihat, tapi warisan batin. Warisan dari hati yang pernah disentuh cahaya Allah. Ia membuka lembaran kecil dari kitab usang yang dulu ia simpan diam-diam. Tapi ia tidak membacakan isinya. Ia justru menatap mata setiap santri, satu persatu, dan berkata, cahaya Allah itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan diam-diam lewat kasih dan kejujuran. Para santri tertunduk. Sebagian tidak mengerti maksudnya. Tapi semua merasa bahwa hari itu, mereka menerima sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu. Jika suatu hari kalian merasa dunia ini kosong, lanjut Kiai Hamdan pelan, ingatlah bahwa kosong itu bukan tanda Allah pergi, tapi tanda bahwa Allah sedang menyiapkan ruang untuk nurnya masuk. Malamnya, ia menyendiri di musola, seperti biasa. Namun malam ini, ia membawa sesuatu. Sebuah gulungan kecil dari kertas yang ia sembunyikan di bawah sajadah. Isinya hanya satu kalimat, ditulis dengan tangan gemetar. Jika kalian ingin merasakan Allah hadir, maka jangan sibuk mencarinya di luar. Hadirkanlah keikhlasanmu, dan cahaya itu akan datang dengan sendirinya. Kertas itu ia lipat dan letakkan di bawah batu kecil di sudut musola. Ia tak memberikannya kepada siapapun. Ia hanya berharap, suatu hari nanti, seseorang akan menemukannya. Mungkin bukan hari ini, tapi saat dunia mulai lupa caranya bersujud. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak cahaya itu datang, Kiai Hamdan tersenyum begitu lebar. Senyum yang tidak biasa. Senyum yang menandakan bahwa ia telah selesai. Bahwa ia telah menyampaikan apa yang harus ia sampaikan. Namun dunia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari keheningan yang lebih panjang. Keheningan yang akan membuka bab terakhir dalam hidup sang kiai. Fajar menyingsing perlahan, membawa cahaya lembut ke sela-sela jendela musola tua. Para santri mulai berdatangan seperti biasa, bersiap melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Kiai Hamdan. Tapi pagi itu, mereka mendapati pintu musola terbuka sedikit. Angin dini hari mengayunkan kain tirai, menimbulkan suara berdesir yang lirih. Sunyi terasa lebih dalam dari biasanya. Kamil, santri paling tua, melangkah masuk lebih dulu. Matanya menyapu ruangan, lalu terhenti di satu sudut. Di sanalah Kiai Hamdan duduk bersila, bersandar pada tiang kayu, dengan sajadah masih tergelar dan tasbih menggantung di jemarinya. Wajahnya tenang, seperti sedang tertidur dalam damai yang panjang. Namun tubuh itu tidak bergerak. Kamil mendekat perlahan. Hatinya berdegup keras, antara yakin dan tidak. Ia menyentuh tangan gurunya yang dingin. Dan pada saat itulah, air matanya jatuh satu persatu. Ia tahu, guru mereka, Kiai Hamdan, telah berpulang. Bukan karena sakit, bukan karena usia semata, tetapi karena ia telah selesai dengan tugasnya di dunia. Dalam keheningan itu, para santri berkumpul. Tak satu pun berani berkata-kata. Mereka hanya menangis dalam diam. Tidak ada isak keras, tidak ada teriakan, hanya air mata dan zikir lirih yang mengalir dari bibir yang bergetar. Di atas sajadah, wajah Kiai Hamdan memancarkan ketenangan yang tak biasa. Senyumnya masih tersisa, seolah ia benar-benar pulang dalam keadaan bahagia. Dan saat Kamil hendak melipat sajadah itu, tangannya menyentuh sebuah benda kecil di bawah batu. Sehelai kertas tua, berisi tulisan tangan sang kiai. Jika kalian ingin merasakan Allah hadir, maka jangan sibuk mencarinya di luar. Hadirkanlah keikhlasanmu, dan cahaya itu akan datang dengan sendirinya. Kertas itu dibacakan pelan, dan semua santri hanya bisa menunduk. Kata-kata itu bukan hanya wasiat, tapi penanda bahwa sang guru telah sampai pada hakikat sejatinya. Malam-malam berikutnya, musola itu tak pernah sepi. Orang-orang datang dari desa lain, ingin mengenang Kiai Hamdan. Tapi lebih dari itu, mereka ingin merasakan jejak cahaya yang pernah menyala di tempat itu. Sebab cahaya Allah yang pernah turun ke hati sang Kiai, tidak lenyap begitu saja. Ia tetap tinggal. Dalam diam, dalam zikir, dalam langkah setiap santri yang belajar mencintai tanpa pamrih, bersyukur tanpa batas, dan merindukan Allah dalam sepi yang paling dalam. Kiai Hamdan memang telah tiada. Tapi kisahnya belum selesai.
Cahaya itu kini mencari hati-hati lain, yang bersih, yang jujur, yang siap untuk pulang.